1406 Cinta Diri yang Disempurnakan. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang. Elang surgawi tingkat atas benar-benar melarikan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Di pengadilan surgawi, Peri Ziwei menggunakan papan catur konstelasi bintang untuk mengamati situasi surga putih. Dia mengerutkan kening saat cahaya terang melintas di matanya. Jalan keberuntungan. Sebuah tebakan muncul di benaknya. Dia memikirkan gedung 88 yang sejati. Pelaku yang menghancurkannya adalah Fang Yuan. Apa kemungkinan Fang Yuan memperoleh warisan sejati matahari raksasa? Sayangnya, jurus pembunuh investigasiku hanya dapat menemukan Fang Yuan dan yang lainnya. Itu tidak dapat menunjukkan situasi mereka saat ini. Peri Ziwei menghela nafas dan menggunakan papan catur konstelasi bintang lagi. Pada saat berikutnya, pemandangan sungai waktu muncul di papan catur konstelasi bintang lagi. Feng Jiuge dan Tuan Huangxi telah terbang ke anak sungai-sungai waktu di dekatnya. Anak sungai-sungai waktu ini tidak kecil, cukup bagimu untuk pergi. Tuan Huangxi tersenyum, menunjuk ke depan, biarkan aku menggunakan jurus pembunuh abadiku untuk mengirimmu keluar, jangan melawan. Feng Jiuge mengangguk, menangkupkan tinjunya dengan anggun, aku akan merepotkanmu. Tuan Huangxi hendak berbicara ketika ekspresinya berubah. Binatang tahun macan itu datang lagi. Ekspresi Feng Jiuge juga berubah. Tidak, mata Tuan Huangxi melihat ke depan, di sungai di depan mereka, ada kabut tebal yang muncul. Aneh, mengapa ada kabut di sungai waktu? Feng Jiuge mengerutkan kening. Tuan Huangxi sangat bersemangat, ada harapan besar di matanya, kabut ini, jangan beritahu aku. Pada saat ini, keduanya melihat siluet samar di kabut. Sosok itu samar dan tersembunyi oleh kabut, tidak dapat dilihat dengan jelas. Ekspresi Tuan Huangxi menjadi lebih panas, tetapi Feng Jiuge benar-benar bingung. Segera, kabut bergerak dan memperlihatkan sudut siluet besar itu. Feng Jiuge akhirnya melihat apa itu. Ini terlihat seperti sebuah pulau. Itu benar, ini adalah pulau teratai batu. Legenda mengatakan bahwa warisan sejati teratai merah ada di dalam. Nada bicara Tuan Huangxi bergetar. Meskipun Red Lotus Demon Venerable dan Heavenly Court adalah musuh, dia adalah puncak mutlak jalur waktu, tidak ada yang bisa menandinginya. Lord Huangxi, yang menghususkan diri dalam jalur waktu, merasakan daya tarik yang tak tertandingi terhadap warisan sejati Red Lotus. Tetaplah di sini, aku akan segera kembali. Lord Huangxi mengatakan itu sebelum terbang keluar dengan kecepatan tinggi. Namun, kabut tampaknya merespons. Ketika Lord Huangxi semakin dekat, kabut itu mundur. Setelah waktu yang lama, Lord Huangxi tidak berhasil memperpendek jarak, namun, kabut itu malah memanjang. Sesaat kemudian, kabut itu menghilang, dan pulau batu misterius itu pun menghilang. Tuan Huangxi kembali dengan lesu, ekspresinya sangat buruk. Bahkan Peri Ziwei, yang sedang menonton ini di pengadilan surgawi, tampak kecewa. Namun, tak lama kemudian, dia mengerutkan kening. Dia tenggelam dalam pikiran yang dalam, mengapa pulau teratai batu itu muncul. Apakah karena Fang Yuan menghancurkan anak sungai dari sungai waktu? Namun, Tuan Huangxi dan Feng Jiuge telah meninggalkan tempat itu, dan yang terpenting, bagaimana seseorang bisa memasuki pulau teratai batu itu. Haruskah mereka memiliki kuncinya? Spring Autumn Cicada. Perbatasan Selatan, markas besar klan Wu. Sebuah formasi Gu super telah tercipta. Wu Yong berdiri di depan formasi Gu, mengamatinya, dia mengangguk, menunjukkan ekspresi puas. Di sampingnya, seorang tetua tertinggi klan Wu berkata, Tetua Wu Bei, kami telah merepotkanmu. Tugasku adalah bekerja untuk klan, ini sama. Sekali bukan masalah. Tetua Wu Bei berkata dengan hormat dan rendah hati. Di antara para dewa Gu klan Wu, dia mengembangkan jalur formasi. Belum lama ini, dia bahkan mengambil alih posisi Fang Yuan untuk mempertahankan formasi Gu Super. Setelah pertempuran di Sungai Arus Balik, Fang Yuan kembali dari dataran utara dan berencana untuk membawa Wu Bei pergi dari sini sehingga ia dapat kembali ke formasi Gu Super. Tetua Wu Bei berhasil lolos dari bahaya karena hal ini dan tidak ikut serta dalam pertempuran di alam mimpi. Dalam pertempuran ini, para dewa Gu jalur lurus perbatasan selatan menderita kerugian besar, bahkan Gu abadi yang digunakan untuk menciptakan formasi Gu super diambil oleh pengadilan surgawi. Namun, belum lama ini, meskipun Wu Yong gagal membunuh Fang Yuan,
ia berhasil membuat perjanjian rahasia dengan pengadilan surgawi. Wu Yong melepaskan Feng Jiuge, dan pengadilan surgawi mengembalikan Gu abadi yang diambil kembali kepada Wu Yong. Wu Yong kembali ke jalur lurus perbatasan selatan dan mengembalikan semua Gu abadi kepada pemiliknya. Tindakan ini mengangkat reputasinya ke puncak di jalur lurus perbatasan selatan. Semua klan perbatasan selatan berterima kasih kepada Wu Yong, ia tidak hanya dapat bernegosiasi dengan pengadilan surgawi dan berhasil, ia bahkan mengembalikan setiap Gu abadi tanpa mengambil satu pun untuk dirinya sendiri, mereka semua kagum. Lebih jauh lagi, Wu Yong mengekspos Gu House Clear Jade Penguin ini Bambo Building peringkat 8 immortal miliknya, dan setelah ia menunjukkan kekuatan tempurnya yang luar biasa dalam pertempuran formasi Sungai Darah Ungu, semua kekuatan super perbatasan selatan merasa khawatir terhadapnya. Jadi, meskipun ia tidak membunuh anggota sekte bayangan yang tersisa, status klan Wu telah berubah drastis. Klan yang mengambil alih poin sumber daya klan Wu sebelumnya mundur kembali ke wilayah mereka sendiri dan bahkan menawarkan sejumlah kompensasi secara tidak langsung. Klan Qiao adalah pasukan afiliasi klan Wu, wilayah mereka, yang diambil oleh klan Ba dan klan Xia, juga dikembalikan atas dasar reputasi klan Wu. Wu Yong tidak senang dengan hasil seperti itu, setelah kembali, dia telah mengendalikan situasi, bernegosiasi dengan kekuatan super, membuat mereka menyerahkan lebih banyak keuntungan. Saat ini, kedua belah pihak masih bernegosiasi, meskipun klan Wu sangat kuat, klan super lainnya tidak terbuat dari kertas, mereka bersikeras dalam membela kepentingan mereka sendiri. Kerugian klan Wu memang parah. Secara keseluruhan, mereka kehilangan banyak dewa Gu, dan Fang Yuan bahkan menipu mereka dengan 6 dewa Gu dan 100.000 batu esensi abadi. Tetapi masalah ini hanya dapat ditahan oleh klan Wu, mereka tidak dapat secara terbuka mencari masalah dengan Fang Yuan. Wu Yong ingin mengganti kerugiannya dari kekuatan super lainnya, tetapi dia tidak akan melupakan bajingan jalur iblis Fang Yuan. Formasi Gu Super di sini dibuat berdasarkan instruksi Wu Yong, dia tidak hanya menugaskan tetua Wu Bei untuk bertanggung jawab atas segalanya, dia bahkan meminta bantuan Dewa Gu Klan Qi. Baiklah, kalian bisa bertindak sekarang. Cahaya tajam melintas di mata Wu Yong, dia berbicara kepada Wu Bei dengan nada tenang. Hati Wu Bei bergetar saat dia merasakan kemarahan dan kebencian di balik ekspresi tenang Wu Yong. Tidak disangka Wu Yihai adalah seorang penipu selama ini. Dia terlalu berani, dia benar-benar menipu klan Wu. Kami akan menunjukkan kepadamu sekarang, ada beberapa orang di dunia ini yang tidak dapat kamu ganggu. Wu Bei mendengus dingin saat dia menggunakan formasi Gu-nya. Formasi abadi ini menggunakan urat bumi sebagai fondasinya, dan Gu tablet kehidupan Fang Yuan dan Gu lentera jiwa, serta lebih dari 10 Gu abadi dan Gu fana. Yang tak terhitung jumlahnya untuk dibuat. Efeknya adalah mencari masalah dengan Fang Yuan. Setiap kali diaktifkan, itu akan menciptakan kekuatan tak berbentuk yang akan melintasi perbatasan selatan dan menimpa Fang Yuan. Formasi abadi ini sangat kuat, jauh melampaui jurus pamungkas yang digunakan Wu Yong terhadap Fang Yuan sebelumnya. Pada saat yang sama, formasi ini bertahan lama. Inilah kelebihan formasi Gu. Begitu formasi Gu tercipta, proses aktivasi dan deaktivasinya sangat mudah. Tidak seperti jurus pamungkas, setiap penggunaan akan memiliki proses yang rumit dan setiap langkah harus akurat. Jika tidak, aktivasi akan gagal dan mungkin ada serangan balik pada pengguna. Formasi Gu berbeda, setelah tercipta, kecuali jika dihancurkan, tidak akan ada ancaman serangan balik. Mari kita coba setengah kekuatannya. Wu Yong menambahkan. Wu Bei mengangguk. Wu Yong tidak melakukan ini karena dia murah hati, tetapi agar dia dapat bernegosiasi dengan mudah dengan Fang Yuan. Jangan lupa bahwa Gu abadi klan Wu masih berada di tangan Fang Yuan. Wu Yong tentu saja menginginkannya kembali. Bahkan jika Fang Yuan lari ke gurun barat, Wu Yong tidak menyerah pada ide itu. Segel perlindungan aliran balik Fang Yuan kuat, dan dapat menangkis semua serangan, tetapi sayang sekali. Jurus ini menggunakan terlalu banyak energi mental, dan pengeluaran esensi abadi tinggi, bagaimana Fang Yuan bisa membuatnya tetap aktif setiap saat. Petik 2. Dengan formasi Gu ini, kita dapat menyerang kapan saja kita mau, dan menghentikannya kapan saja kita memegang inisiatif. Biarkan dia menderita dulu sebelum kita bernegosiasi. Wu Yong sudah menyiapkan taktiknya. Formasi Gu aktif, dan hendak melepaskan kekuatannya ketika tiba-tiba, tanah mulai berguncang. Gemuruh, seluruh gunung Wuyi berguncang.
Apa yang terjadi? Mengapa ada gempa bumi? Gu abadi mana yang sedang mengalami kesengsaraan? Ini bukan kesengsaraan, urat bumi berguncang, seluruh perbatasan selatan terlibat, ini jauh lebih parah daripada sekadar gempa bumi. Oh tidak, Tetua Wu Bei. Para dewa Gu klan Wu di sekitarnya tersentak saat menyadari sesuatu. Ledakan, formasi abadi itu meledak saat Wu Bei batuk darah. Setelah menjerit kesakitan, dia jatuh ke tanah, tak sadarkan diri. Dataran utara, tanah yang diberkati Langya. Rambut keenam dipenuhi keringat, dia benar-benar basah kuyup, rambutnya saling menempel, itu pemandangan yang menyedihkan. Langkah terakhir, mata rambut keenam merah, dipenuhi darah. Roh tanah Langya mendengar ini dan menyerahkan bahan abadi yang telah diolah kepada rambut keenam. Meskipun dia adalah tetua tertinggi pertama, karena Fang Yuan mengajukan permintaan, dan aturannya ditetapkan oleh roh tanah Langya sendiri, dia harus mengikutinya. Jadi, dia tidak keberatan membantu rambut keenam, dia paling-paling hanya memiliki beberapa keluhan terhadap Fang Yuan. Ding, suara renyah panjang datang dari api es. Seperti suara koin perak yang beradu. Segera, suara itu berhenti saat api es yang menyala padam, hanya es bulat yang tersisa. Rambut keenam bernapas dengan kasar saat dia bergumam, keluarlah, cinta diri Gu abadi peringkat 7. Retak-retak, retakan muncul di atas es yang dalam sebelum pecah, saat Gu abadi terbang keluar. Cinta diri Gu abadi tingkat 7 akhirnya disempurnakan. Peringkat 7 Gu abadi cinta diri. Fang Yuan memegang Gu abadi ini, dia merasakan kegembiraan di hatinya. Tidak sia-sia dia menghabiskan seluruh fondasi jiwanya, dia memperoleh beberapa hasil yang berguna. Jalur keberuntungan, bagaimanapun juga, telah membantu seorang Gu abadi mencapai peringkat 9. Aku memiliki Gu abadi keberuntungan kotoran anjing, dan telah menghubungkan keberuntunganku dengan Ye Fan, Hong Yi, dan Han Li, ketiga orang yang beruntung. Ini, lebih jauh lagi, setelah 2 kali menggunakan keberuntungan yang membakar jiwa, keberuntunganku pasti telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Tidak aneh bahwa Gu abadi cinta diri berhasil disempurnakan. Gu abadi cinta diri ini disempurnakan oleh rambut keenam dan dikirim ke Fang Yuan menggunakan harta karun surga kuning. Harta karun surga kuning mengalami keributan kecil. Namun, itu tidak berdampak seperti sebelumnya. Karena situasi penggunaan harta karun surga kuning untuk mengangkut Gu abadi telah terjadi berkali-kali, itu tidak lagi jarang terjadi. Terutama baru-baru ini, Wu Yong menggunakan harta karun surga kuning untuk mengirim sekumpulan cacing Gu, dan leluhur transformasi 1000 juga menjual binatang buas tahun dan menciptakan keributan yang lebih besar yang masih berlangsung. Ini adalah Gu abadi cinta diri. Bai Ningbing bertanya, sebelum Fang Yuan menjawab, Ying Wu Xie berkata, tentu saja. Gu abadi ini datang di waktu yang tepat, dengan Gu abadi ini, kita dapat menggunakan jurus pembunuh abadi untuk membersihkan diri, kita tidak akan takut dengan jurus pembunuh investigasi apapun. Hahaha, Ying Wu Xie berkata sambil tertawa keras dengan kedua tangan di pinggangnya. Saat ini dia menggunakan tubuh peri Cui Bo, dadanya besar dan dia memiliki wajah yang cantik, tetapi dia tertawa dengan mulut terbuka lebar seperti remaja berdarah panas yang bodoh, itu cukup lucu. Bai Ningbing menggelengkan kepalanya saat dia melihatnya, sedikit rasa kasihan yang tersisa yang dia rasakan terhadap Ying Wu Xie lenyap tanpa jejak. Itu benar, Gu abadi ini, cinta diri, adalah inti dari jurus pembunuh abadi untuk membersihkan diri. Jurus ini dapat membersihkan tanda dao pada tubuh Gu abadi, membuang yang tidak menguntungkan dan hanya menyimpan yang menguntungkan. Baik itu jurus pembunuh investigasi atau perjanjian aliansi, selama itu berbahaya bagi kita, itu dapat dibersihkan. Fang Yuan menjelaskan. Mata Hei Loulan berbinar-binar, dia berpikir, ini berarti jurus pamungkas yang terbentuk dari Gu abadi ini dapat mematahkan batasan perjanjian aliansi sekte bayangan padaku. Dia melihat sedikit harapan. Dia tidak bergabung dengan sekte bayangan dengan sukarela, dia ingin pergi, tetapi tidak ada cara. Gu abadi yang mencintai diri sendiri memiliki bentuk yang unik, tidak seperti cacing, tetapi seperti pangsit nasi berbentuk tanduk, ada lapisan daun bambu di sekitarnya, dan bahkan ada benang abu-abu putih di atasnya. Tetapi ini tidak benar. Jika diperhatikan dengan seksama, mereka akan melihat bahwa permukaan daun bambu itu benar-benar menyatu dengan bagian dalamnya. Benang-benang abu-abu putih itu adalah tanda-tanda Gu abadi cinta diri. Benang-benang itu berkedip dan berpindah lokasi setiap beberapa tarikan napas.
Hei Loulan mengingat dengan saksama kemunculan Gu Abadi Cinta Diri dalam benaknya. Fang Yuan menyentuh permukaan Gu Abadi Cinta Diri sambil berkata, mari kita bergerak dulu sebelum menggunakan Gu Abadi Cinta Diri ini untuk menyingkirkan jurus pembunuh investigasi. Para makhluk abadi itu memilih arah secara acak dan bergerak sejauh 100.000 li, tiba di belakang gundukan pasir besar. Fang Yuan mulai menggunakan jurus pembunuhnya, sementara Ying Wuxie dan kawanannya berkeliling tempat itu untuk menjaganya. Pertama-tama, ia mengaktifkan Gu Abadi Cinta Diri. Gu Abadi peringkat 7 ini berada di dalam celah abadi yang berdaulat, melayang di udara dan memancarkan bau harum tanpa cahaya yang bersinar. Tergoda oleh baunya, sejumlah besar Gu Fana diaktifkan, bergerak di sekitar Gu Abadi Cinta Diri saat mereka membentuk sungai cacing Gu. Ini adalah langkah pertama dalam menggunakan pembersihan diri. Jelas, Gu Abadi yang mencintai diri sendiri diperlukan untuk membuat langkah pertama. Fang Yuan, terjebak di sini sebelumnya, tidak diragukan lagi, bahkan dengan sejumlah besar gerakan pembunuh abadi, mereka tidak berguna tanpa Gu Abadi inti. Selanjutnya, Fang Yuan mulai menggunakan beberapa cacing Gu tambahan yang penting. Cacing Gu ini semuanya adalah Gu Abadi. Gu Abadi jalur kebijaksanaan diperoleh dari warisan Raja Sejati Gunung Ungu. Kebanyakan dari mereka adalah peringkat 7. Kesulitan gerakan pembunuh abadi ini adalah bahwa penambahan setiap Gu Abadi jalur kebijaksanaan akan menyebabkan gangguan pada sungai cacing Gu asli. Hanya teknik yang terampil dan kontrol yang luar biasa yang dapat memungkinkan langkah ini dilakukan. Gu Abadi jalur kebijaksanaan peringkat 6 ditempatkan dengan hati-hati. Sungai cacing Gu bergetar hebat, tetapi segera kembali normal. Hati Fang Yuan hancur, ini hanya Gu Abadi peringkat 6. Tetapi sudah sangat sulit. Jika dia menempatkan Gu Abadi peringkat 7, hasilnya akan lebih buruk. Tetapi Gu Abadi kedua adalah Gu Abadi peringkat 7. Fang Yuan menunggu beberapa saat, setelah menikmati pengalaman berharga dari sebelumnya, ia menempatkan Gu Abadi kedua. Berkembang perlahan seperti ini, ketika ia sampai pada Gu Abadi ketiga, Fang Yuan gagal. Seluruh sungai cacing Gu pecah saat Fang Yuan memuntahkan darah dari mulutnya. Manusia seperti sebelumnya, begitu Gu Abadi ini digunakan, luka-lukanya sembuh. Namun aktivasi jurus pamungkas gagal, mereka harus pergi sekarang. Fang Yuan dan yang lainnya mengemasi barang-barang mereka dan meninggalkan tempat itu. Mereka tidak bisa tinggal di satu tempat terlalu lama, mereka harus terus bergerak sehingga pengadilan surgawi dan kehendak surga tidak dapat menangani mereka dengan mudah. Sepanjang jalan, Fang Yuan memikirkan dan menyusun pengalamannya. Dapat dikatakan bahwa seluruh kelompok mengandalkan jurus pamungkasnya. Ini adalah kunci untuk memecahkan masalah mereka. Meskipun jurus pamungkas ini tidak memiliki kekuatan ofensif. Setelah aktivasi gagal, mereka akan pergi. Sepanjang jalan, dia akan belajar dari kesalahannya. Sampai keempat kalinya, Fang Yuan akhirnya berhasil mengaktifkan jurus pamungkas abadi tingkat 7 pembersihan diri. Itu tidak mudah. Cahaya berair dan lembut mengalir turun dari kepala Fang Yuan ke dalam tubuh dan pikirannya. Awalnya, airnya berkilau dan jernih, tetapi ketika sampai di kaki Fang Yuan, airnya menjadi sangat keruh. Bagaimana? Setelah jurus pamungkas digunakan, Ying Wuxie bertanya. Para abadi lainnya melihat dengan khawatir. Fang Yuan menggunakan Gu Abadi Dao yang dapat dirasakan untuk memeriksa dirinya sendiri. Tetapi hasilnya tidak memuaskan. Kita punya masalah. Ekspresinya berubah muram. Perbatasan selatan. Formasi Gu Super telah ditangani, tetua tertinggi Wu Bei, yang pingsan, juga dirawat. Wu Yong menatap lubang besar itu dengan ekspresi muram. Mengapa tiba-tiba urat bumi berguncang di sini? Formasi Gu Super ini menggunakan urat bumi sebagai fondasinya, dan mengalami getaran sekali dalam 10.000 tahun, tak disangka akan terjadi saat ini. Petik 2. Untungnya, aku menyelamatkan tablet kehidupan Gu dan lentera jiwa Gu milik Fang Yuan pada saat yang genting. Tetapi kami kehilangan Gu Abadi peringkat 6 dalam prosesnya. Wu Yong menatap dalam-dalam, setelah kejadian ini, kebenciannya terhadap Fang Yuan meningkat. Tuan Wu Yong, ada yang salah. Pada saat ini, Wu Fa melaporkan, tidak hanya ada getaran di sini, klan Tai, klan Yi, klan Cai, klan Qi, dan yang lainnya semuanya menghadapi gempa bumi. Alis Wu Yong terangkat, maksudmu getaran urat bumi ini melibatkan seluruh perbatasan selatan. Kemungkinan besar begitu. Wu Fa mengerutkan kening dalam-dalam. Urat bumi sangat penting,
gempa bumi sebesar itu belum pernah terjadi sebelumnya di perbatasan selatan. Perubahan ini benar-benar tidak normal. Wu Yong mengalihkan pandangannya ke tangannya, dua gufana yang dipegangnya retak dan pecah, hancur total. Wu Yong terkejut, gu tablet kehidupan dan gu lentera jiwa Fang Yuan hancur. Apakah dia menggunakan suatu metode untuk melawannya? Cari Zonzi atau pangsit beras di Google, Anda akan lihat pada hari ini, di perbatasan selatan, terlepas dari manusia atau abadi, mereka panik dan terkejut. Urat bumi berguncang, mempengaruhi seluruh perbatasan selatan, daerah-daerah penting hancur, gunung-gunung runtuh saat sungai-sungai tersumbat, lubang-lubang terkubur. Kekuatan langit dan bumi ditampilkan secara terbuka dengan kekuatan yang tak tertandingi pada saat ini. Banyak manusia malang yang tak terhitung jumlahnya meninggal dalam bencana besar ini, kekuatan-kekuatan super semuanya mengumpulkan kerugian mereka. Banyak kekuatan fana dimusnahkan, bahkan untuk kekuatan-kekuatan super, mereka kehilangan beberapa poin sumber daya, mereka telah menderita kemunduran besar. Gempa bumi urat bumi yang tiba-tiba ini membuat situasi politik perbatasan selatan yang tegang menjadi sunyi. Kekuatan-kekuatan super mengesampingkan konflik mereka saat mereka mulai menyelidiki penyebab keributan urat bumi bersama-sama. Gempa bumi seperti itu belum pernah terjadi dalam 10.000 atau 100.000 tahun terakhir, atau bahkan selama era kuno-kuno atau era kuno jauh. Sepanjang sejarah, ini adalah pertama kalinya. Dunia Gu Immortal perbatasan selatan, baik itu jalur kebenaran, jalur iblis, atau para abadi tunggal, mereka semua gugup dan penasaran tentang penyebab keributan besar di urat bumi ini. Indikasi era besar telah muncul. Fang Yuan, yang berada jauh di gurun barat, mengumpulkan informasi tentang keributan di perbatasan selatan sambil mendesah dalam-dalam. Pada saat ini, dia telah pindah lagi ke lokasi lain. Ketika malam memudar, cahaya mulai bersinar dari cakrawala. Saat itu fajar, segera, matahari terbit dan mengembalikan dunia ke keadaan cerah, menyinari padang pasir yang luas. Itu adalah hari yang baru. Fang Yuan mengenakan jubah putihnya, dia memiliki tatapan yang dalam saat dia melihat matahari terbit dengan suasana hati yang dalam. Dibandingkan dengan matahari terbit, masa depannya tidak semulus dan penuh harapan ini. Di masa lalu, dia tetap berada dalam kegelapan, tetapi setelah mendapatkan warisan Raja Sejati Gunung Ungu, dia mengetahui hubungan antara era besar dan jiwa spektral, serta sekte bayangan. Era besar seharusnya sudah mendekat saat ini. Namun, dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, Spectral Soul berhasil menentang takdir, ia menentang pengadilan surgawi dan kehendak surga, menggunakan metode terbaiknya untuk secara paksa menunda era besar selama 500 tahun. Kehendak surga dipaksa putus asa oleh Spectral Soul, ia harus mengambil risiko besar dan menggunakan Fang Yuan sebagai alat untuk mengirimnya kembali ke masa lalu, menggunakan Spring Autumn Cicada dan mencoba menggagalkan rencana Shadow Sect. Dengan demikian, seluruh dunia kembali ke jalur aslinya. Tanpa Shadow Sect dan Spectral Soul, era besar mulai terungkap. Getaran urat bumi merupakan sinyal dimulainya era besar ini. Era besar akan segera tiba, 5 dinding regional akan lenyap. Namun sebelum itu, urat bumi dari 5 wilayah, perbatasan selatan, dataran utara, benua tengah, gurun barat, laut timur, semuanya akan bersatu dan bergabung menjadi satu. Petik 2. Untuk periode berikutnya, getaran urat bumi akan terus terjadi. Tidak hanya di perbatasan selatan, 4 wilayah lainnya juga akan mengalaminya. Alasan mengapa perbatasan selatan menjadi yang pertama mengalami getaran urat bumi ini adalah karena perbatasan selatan memiliki jejak daun jalur bumi terbanyak di kelima wilayah. Karena itu, urat bumi perbatasan selatan juga merupakan yang terdalam di antara kelima wilayah. Tepatnya, ketika era besar turun dan dunia berubah, itu akan menjadi yang pertama terpengaruh. Fang Yuan memiliki tatapan merenung. Era besar turun seperti ini, itu sangat mengganggu rencana kultivasinya sebelumnya. Dalam rencana awalnya, dia punya banyak waktu. Fang Yuan akan terus berkultivasi dan menggunakan alam mimpi untuk meningkatkan level pencapaiannya dan mengumpulkan kekayaan, sambil meningkatkan level kultivasinya. Ketika perang kacau 5 wilayah dimulai selama era besar, dia akan memiliki level kultivasi peringkat 8 dan fondasi serta kekayaan yang dalam. Bahkan jika dia tidak mencapai Grandmaster Agung di setiap jalur, dia akan dekat. Dengan begitu, dia akan mendapatkan manfaat paling banyak selama perang kacau 5 wilayah. Namun, itu tidak mungkin sekarang.
Era besar datang terlalu cepat, rencana Fang Yuan benar-benar terganggu. Tidak hanya itu, dia saat ini dikejar oleh pengadilan surgawi dan dikomplotkan oleh kehendak surga. Dia harus berlari setiap menit dan tetap waspada, musuh yang kuat mungkin muncul kapan saja untuk membunuhnya. Ini perubahan besar. Saat ini, hanya aku, pengadilan surgawi, sekte bayangan, dan beberapa kekuatan lain yang mengetahui kebenaran di balik getaran urat bumi. Namun, para dewa Gu lainnya tidak bodoh. Setelah beberapa penyelidikan, mereka akan menyadari ini cepat atau lambat. Setelah beberapa saat, ini akan berubah menjadi konsensus dan setiap dewa Gu akan mengerti, perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi di dunia. Keuntungan kelahiran kembaliku akan berkurang lagi. Jika bukan karena pertempuran alam mimpi, aku masih akan memiliki identitasku sebagai Wu Yihai. Getaran urat bumi di perbatasan selatan akan menyebabkan munculnya sejumlah besar parit, lubang, dan banyak binatang dan tanaman langka. Ini adalah panen yang luar biasa, semua kekuatan dan dewa Gu akan bersaing untuk mendapatkannya. Hal-hal seperti itu akan sering terjadi di 5 wilayah, tetapi perbatasan selatan akan menjadi yang paling terpengaruh, karena urat bumi perbatasan selatan memiliki fondasi terbesar, ia memiliki harta yang paling berharga. Yang terburuk adalah Laut Timur. Karena ini adalah getaran urat bumi, Laut Timur akan memiliki jumlah pertemuan kebetulan paling sedikit dari mereka. Fang Yuan mengenang, Laut Timur selalu memiliki sumber daya terbanyak di antara 5 wilayah. Karena itu, Dewa Gu dari wilayah lain mengambil risiko untuk pergi ke sana dan menjelajahinya, mencoba menemukan cara untuk memajukan kultivasi mereka. Tetapi Laut Timur memiliki keuntungan paling sedikit dari getaran urat bumi. Ada sebuah teori dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, pertemuan kebetulan dari harta yang tak terhitung jumlahnya ini seperti anugerah langit dan bumi, untuk dengan sengaja menyeimbangkan 5 wilayah. Jika Fang Yuan masih menggunakan identitas Wu Yihai sekarang, ia akan dapat memperoleh manfaat besar. Dengan ingatannya, ia mengingat banyak tempat di mana sumber daya berharga muncul, dan bahkan dewa Gu liar. Sayangnya, karena identitasnya terbongkar, pertemuan-pertemuan yang sangat menguntungkan ini tidak lagi tersedia baginya. Fang Yuan merasa sangat disayangkan, tetapi dia tidak tahu bahwa getaran urat bumi ini malah membantunya. Karena getaran urat bumi, formasi abadi klan Wu hancur, rencana Wu Yong gagal dan Fang Yuan terhindar dari krisis, dia tidak jatuh ke dalam rencana klan Wu. Getaran urat bumi pasti akan terjadi pada akhirnya, tetapi itu harus terjadi pada saat yang tepat, itu karena keberuntungan Fang Yuan yang membakar jiwa. Untungnya, aku memperoleh peringkat 7 Gu abadi cinta diri. Setelah menggunakan jurus pembunuh abadi pembersihan diri dengan sukses, aku menyingkirkan semua tanda dao yang merugikan pada diriku, termasuk perjanjian aliansi klan Wu. Dengan cara ini, Fang Yuan meninggalkan klan Wu sepenuhnya, mereka tidak lagi terhubung. Sekarang, Gu tablet kehidupan dan Gu lentera jiwaku pasti telah hancur. Wu Yong tidak dapat menggunakan ini untuk berurusan denganku lagi. Meskipun kekhawatirannya terangkat, Fang Yuan juga melihat kelemahan pembersihan diri. Pembersihan diri sangatlah unik, bisa membersihkan semua tanda dao yang tidak menguntungkan bagi Dewa Abadi Gu, tetapi pilihannya tidak sesuai dengan niat Fang Yuan. Misalnya, Fang Yuan telah menyingkirkan perjanjian aliansi dengan klan Wu sepenuhnya, tetapi tanda dao perjanjian aliansinya dengan kekuatan lain seperti Cudu, Roh Tanah Langya, Manusia Varian, dan Gua Setan Gila, tidak terpengaruh. Ini karena tanda dao perjanjian aliansi ini tidak berbahaya, bagi Fang Yuan, pembersihan diri tidak akan menyingkirkannya. Namun, saat Fang Yuan mengkhianati mereka, tanda-tanda dao perjanjian aliansi ini akan aktif dan menghukum Fang Yuan, sudah terlambat baginya untuk menggunakan pembersihan diri pada mereka. Dan yang paling penting adalah jurus pembunuh investigasi peri Si Wei. Tanda-tanda dao ini sangat merugikan Fang Yuan, pembersihan diri secara alami menyingkirkannya. Tetapi yang mengejutkan adalah, meskipun jurus pembunuh itu efektif dan menghilangkan tanda-tanda dao ini, mereka segera mulai pulih dan tumbuh lagi. Pada kecepatan ini, hanya dalam 6 jam, tanda-tanda dao dari jurus pembunuh investigasi pengadilan surgawi akan sepenuhnya dipulihkan. Pembersihan diri adalah metode terkuat dalam aspek ini yang dimiliki Raja Sejati Gunung Ungu. Meskipun itu efektif padaku, musuh kali ini terlalu kuat. Jurus pembunuh investigasi padaku kemungkinan besar dibuat oleh peri Si Wei menggunakan papan catur konstelasi bintang. Meskipun Fang Yuan menebak, dia cukup yakin akan hal itu.
Karena dia telah melihat tanda-tanda Dao yang menghasilkan diri seperti itu sebelumnya. Itu adalah tubuh aslinya, tubuh zombie abadi surgawi berlengan 8 jalur kekuatan tingkat 6. Saat ini, di dalam tubuh ini, lubang kedua telah rusak total, sementara lubang peringkat 5 pertama masih memiliki Spring Autumn Cicada yang tersegel di dalamnya. Spring Autumn Cicada tidak dapat digunakan, karena kehendak surga ada di dalam. Dan di dalam tubuh, Ying Wuxie menggunakan metode jalur jiwanya untuk memasang perangkap yang ganas. Begitu Fang Yuan mengirim jiwa ke dalam, perangkap itu akan aktif dan membunuhnya, sebelum memelihara dirinya sendiri dan menghasilkan lebih banyak tanda Dao jalur jiwa, menjadi semakin sulit untuk dihadapi. Ini adalah pertama kalinya Fang Yuan melihat tanda Dao yang beregenerasi sendiri. Meskipun itu adalah jurus pamungkas Ying Wuxie, Tifing Heaven Demon Venerable memiliki sesuatu yang serupa. Setelah mendapatkan warisan Purple Mountain True Monarch, Fang Yuan mengetahui bahwa hanya para bangsawan peringkat 9 yang dapat membuat jurus pamungkas dengan tanda Dao yang beregenerasi. Dengan demikian, Fang Yuan menduga bahwa Peri Ziwei menggunakan Star Constellation Chessboard untuk mengaktifkan jurus pamungkas investigasi. Karena Star Constellation Chessboard milik Star Constellation Immortal Venerable. Berkat identitas Fang Yuan saat ini, ia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang pengadilan surgawi daripada sebelumnya. Fang Yuan teringat, memang benar, para Immortal Venerable atau Demon Venerable lainnya memiliki metode seperti itu. Tanda Dao mengisi ulang diri mereka sendiri tanpa menghabiskan esensi abadi. Misalnya, peringkat 8 Immortal Gu Fortune Rivaling Heaven milik Giant Sun Immortal Venerable. Setelah Ma Hongyun menggunakannya, efek keberuntungannya bertahan sepanjang waktu hingga dia meninggal. Esensi sejati dari keberuntungannya adalah tanda Dao jalur keberuntungan. Ma Hongyun memiliki tanda Dao jalur keberuntungan di tubuhnya, ia menyerap keberuntungan orang-orang di sekitarnya, menyebabkan kekayaannya meningkat. Dalam keseluruhan proses, ia tidak perlu mengeluarkan esensi abadi atau esensi purba. Tifing Heaven Demon Venerable juga memiliki gerakan pembunuh seperti itu. Penyembunyian ilahi dan penyembunyian hantu. Kedua gerakan pembunuh defensif ini menciptakan lapisan tipis tanda Dao pada jiwa. Yang pertama memungkinkan pengguna untuk terbebas dari kehendak dan deduksi surga, sementara yang terakhir membuat seseorang tidak terlihat oleh jiwa. Efek gerakan pembunuh ini selalu bertahan tanpa menggunakan esensi abadi apapun. Pada saat yang sama, jika ada kerusakan, lapisan tanda Dao akan beregenerasi sendiri. Diakui secara publik bahwa setiap jalur utama yang terhormat peringkat 9 adalah Grandmaster tertinggi. Menurut pengalaman kultivasi dari Purple Mountain True Monarch, tingkat pencapaian Grandmaster adalah meniru jalur lain. Grandmaster Agung adalah penggunaan tanda Dao alami, sementara Grandmaster tertinggi adalah generasi tanda Dao dan bahkan pemeliharaan diri, membebaskan diri dari batasan esensi abadi. Klasifikasinya sekarang sudah jelas. Warisan Raja Sejati Gunung Ungu memberi Fang Yuan pengenalan yang jelas tentang semua tingkat pencapaian Dewa Abadi Gu. Sekarang, dengan pengalamannya sendiri, Fang Yuan memperoleh banyak wawasan. Jebakan jalur jiwa tubuh zombie surgawi berlengan 8 sekarang dapat diatasi. Namun, tanda Dao investigasi pada tubuh abadi berdaulat sulit diatasi. Dengan menggunakan pembersihan diri, aku dapat menyingkirkan sejumlah tanda Dao investigasi. Tetapi semakin aku menguranginya, semakin cepat tanda itu beregenerasi. Dengan menggunakan jurus pembunuh pembersihan diri sekali saja akan menyingkirkan 10% tanda Dao ini. Namun, dalam waktu setengah hari, tanda itu akan tumbuh kembali sepenuhnya. Ini berarti bahwa jika aku ingin menyingkirkan jurus pembunuh investigasi, aku perlu mempertahankan pembersihan diri sepanjang waktu, selama sekitar setengah bulan tanpa jeda di tengah. Fang Yuan memperkirakan berdasarkan semua informasi yang dimilikinya. Itu bermasalah, jurus pembunuh investigasi jauh lebih merepotkan daripada yang diperkirakan Fang Yuan. Dan yang terpenting adalah, ini tidak realistis. Pembersihan diri bukanlah jurus pembunuh yang berkelanjutan, jurus itu harus digunakan setiap saat. Setiap kali ia menggunakannya, ada durasi tertentu yang bertahan. Meskipun ia memiliki Gu abadi yang mencintai diri sendiri dan berhasil menggunakan pembersihan diri, Fang Yuan tidak menyingkirkan tanda-tanda Dao yang berbahaya sepenuhnya. Ia menemui masalah lain. Apa yang harus ia lakukan? Jika kau diberi cukup waktu untuk mempersiapkan diri, kau mungkin dapat menyelesaikannya. Namun sayang, kau tidak memiliki kesempatan sekarang. Di pengadilan surgawi, Peri Ziwei tersenyum.
Dia sangat percaya diri dengan jurus pamungkas investigasi yang digunakan pada Fang Yuan dan yang lainnya. Karena ini adalah metode Star Constellation Chessboard, dan juga jurus pamungkas yang diciptakan sendiri oleh Star Constellation Immortal Venerable, Inemptable Star Target. Dibandingkan dengan jurus pamungkas investigasi lainnya, Inemptable Star Target hanya dapat menemukan posisi targetnya. Efek ini sendiri lebih rendah daripada metode yang digunakan Peri Ziwei pada Feng Jiuge. Yang terakhir memungkinkan Star Constellation Chessboard untuk menampilkan adegan situasi target, orang dapat dengan mudah memahami apa yang sedang terjadi. Tetapi efek terbesar Inemptable Star Target adalah ia dapat beregenerasi tanpa henti, metode normal tidak dapat menyingkirkannya dengan benar. Orang dapat mengatakan bahwa selama jurus pamungkas ini masih ada, Fang Yuan akan menjadi pion di papan Peri Ziwei, ia tidak dapat lepas dari genggamannya. Untuk melenyapkannya hanya masalah waktu. Melawan Fang Yuan dan yang lainnya, Peri Ziwei memiliki keuntungan penuh, ia tidak tergoyahkan dalam situasi ini. Selama Fang Yuan tidak punya waktu atau kebebasan untuk berkembang, seiring berjalannya waktu, keunggulan Peri Ziwei dan pengadilan surgawi akan semakin besar. Dapat dikatakan, Peri Ziwei berada dalam posisi yang tak terkalahkan, dibandingkan dengan takdir, keberuntungan tidak akan bertahan lama. Meskipun ada beberapa kecelakaan, lalu kenapa? Peri Ziwei tersenyum anggun dan elegan. Papan catur konstelasi bintang di tangannya menampilkan sosok dua dewa abadi pengadilan surgawi. Rumah dewa abadi itu terbang. Dua dewa abadi pengadilan surgawi itu memiliki ekspresi muram, berbicara satu sama lain. Elang surgawi ekstrim atas menggunakan awan hitam putih yang terbalik untuk melarikan diri ke surga hitam. Namun menurut waktu saat ini, sudah siang hari di 5 wilayah. Kita sekarang berada di surga putih, jadi surga hitam ada di atas kita. Oleh karena itu, kita perlu terbang ke atas melewati dinding ki angin surgawi untuk memasuki surga hitam. Benar sekali, kita telah menggunakan metode investigasi pada elang surgawi ekstrim atas. Selama kita masuk ke surga hitam, kita akan dapat merasakannya, tidak ada masalah. Jika kita bertemu elang surgawi ekstrim atas lagi, kita tidak dapat mengulangi kesalahan yang sama. Kita akan berusaha keras dan mencegahnya melarikan diri lagi. Kedua dewa abadi istana surgawi sangat percaya diri, mereka telah pulih dari kemunduran sebelumnya. Kepercayaan diri mereka berasal dari kekuatan mereka yang luar biasa. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika elang surgawi ekstrim atas memiliki beberapa keberuntungan, lalu kenapa? Bisakah ia mengandalkan keberuntungan setiap saat? Selama ia gagal sekali, dewa abadi istana surgawi akan menang. Elang surgawi ekstrim atas akan ditangkap tanpa jalan keluar. Papan catur konstelasi bintang bergetar pelan, pemandangan berubah saat Feng Jiuge diperlihatkan. Pada saat ini, Feng Jiuge telah meninggalkan sungai waktu, ia berada di gurun barat. Namun kali ini, karena ia menggunakan anak sungai-sungai waktu yang berbeda, meskipun ia berada di gurun barat, ia tidak dapat kembali menggunakan cara yang sama. Peri Ziwei memberinya nasihat, Feng Jiuge saat ini sangat jauh dari Fang Yuan. Feng Jiuge adalah pelindung Dao. Keberuntungannya kokoh seperti gunung yang tak tergoyahkan, hanya orang-orang dengan keberuntungan yang begitu kuat yang dapat melawan orang seperti Fang Yuan. Jika aku mengirim dewagu pengadilan surgawi lainnya, itu akan menjadi kacau, Fang Yuan akan menekan keberuntungan mereka dan dia akan mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Elang surgawi ekstrim atas milik Fang Yuan adalah contoh yang jelas. Itu bisa lolos dari dua dewagu pengadilan surgawi, belum lagi Fang Yuan sendiri. Aku akan membiarkan Feng Jiuge mengejar Fang Yuan dan memaksanya untuk menemukan warisan sejati teratai merah. Bahkan jika dia tidak dapat menemukannya, dia akan terus mengekspos kartu trufnya. Pada saat dia menghabiskannya, aku akan mengejarnya secara pribadi. Memikirkan hal ini, niat membunuh bersinar di mata Peri Ziwei. Bukannya dia tidak menghargai Fang Yuan, sebaliknya, dia sangat menekankannya. Untuk membunuh iblis dunia lain ini, Peri Ziwei harus bertindak sendiri agar merasa yakin. Namun, sekarang bukan saatnya. Pertama, Fang Yuan masih memiliki kartu truf tersembunyi, dia tidak dalam situasi putus asa. Kedua, pengadilan surgawi perlu dipertahankan karena Duke Long berada jauh di dalam pengadilan surgawi mencoba menekan tubuh utama jiwa spektral. Peri Ziwei perlu mengawasi seluruh benua tengah dan mengirimkan perintah untuk mengendalikan situasi. Ketiga, era besar akan segera tiba, perbatasan selatan sudah mengalami getaran urat bumi,
lokasi benua tengah terlalu tidak menguntungkan, mereka harus membuat persiapan yang cukup. Meskipun Fang Yuan memperoleh Gu abadi cinta diri, dia tidak meninggalkan kendali peri Ziwei. Meskipun elang surgawi ekstrim atas melarikan diri, dia masih dikejar, dia tidak lepas dari bahaya. Peri Ziwei lebih peduli dengan pulau teratai batu di sungai waktu daripada keduanya. Mengapa warisan sejati teratai merah tiba-tiba muncul dan menghilang lagi? Peri Ziwei mengerutkan kening, dia tidak mengerti. Dengan papan catur konstelasi bintang, dia adalah salah satu dari 3 ahli jalur kebijaksanaan terkuat di dunia saat ini. Namun melawan Red Lotus Demon Venerable paling misterius dalam sejarah manusia, Peri Ziwei dapat merasakan ketidakmampuan dan kelemahannya sendiri. Oh Red Lotus, Peri Ziwei mendesah. Dia tahu bahwa di antara Demon Venerable, Red Lotus Demon Venerable ini memiliki hubungan terdalam dengan pengadilan surgawi. Bahkan, dia pernah dianggap sebagai Red Lotus Immortal Venerable masa depan dan akan bertanggung jawab atas pengadilan surgawi. Langit hitam, rumput kuning hijau tampak seperti karpet raksasa, tumbuh di bagian langit hitam. Surga yang menempel pada jamur. Ini adalah bahan abadi peringkat 6 yang hanya tumbuh di 9 langit yang tak terlupakan. Itu tumbuh di lokasi yang sangat spesifik. Mereka harus tumbuh sendiri tanpa tanda dao lain di sekitar mereka, bentuk kehidupan lain, atau bahkan meteorit apapun. Namun untungnya, 9 langit yang tak terlupakan itu sangat besar, meskipun ada banyak bentuk kehidupan kuno yang sunyi dan tak terlupakan di sekitar, ada cukup ruang bagi jamur yang menempel pada surga untuk tumbuh. Namun, ada 2 orang di surga ini yang sekarang menempel pada jamur. Kicau-kicau. Suara kicauan burung yang gelisah dapat terdengar. Seorang Master Gu dengan penampilan seorang pemuda mengangkat tangan kanannya dengan susah payah. Ada lapisan cahaya aurora pelangi yang menutupi lengan bawah dan tangan kanannya. Cahaya ini sangat aktif, tampaknya ingin melarikan diri dari pemuda itu, tetapi tidak bisa. Pemuda itu menggertakkan giginya, bertahan dengan putus asa dengan keringat yang membasahi dahinya. Maju, burung aurora. Gu Master muda itu sudah mencapai batasnya. Dia tahu dia harus mengambil risiko, dia berteriak sambil mendorong maju dengan lengannya. Kicau-kicau-kicau. Pada saat berikutnya, cahaya aurora dan kicauannya menjadi lebih keras dan lebih tajam. Selanjutnya, cahaya aurora pelangi melompat keluar dari lengan Gu Master muda itu, melompat ke langit dan berubah menjadi seekor burung. Sayap burung itu mengepak saat cahaya aurora pelangi melesat keluar dengan kecepatan yang luar biasa. Ledakan. Dengan suara keras, burung aurora pelangi mendarat di surga yang menempel pada jamur di dekatnya dan menghancurkan semua jamur itu. Setelah cahaya aurora memudar, ada lubang kecil di surga yang menempel pada jamur. Gu Master muda melihat ini dan terkejut dan gembira. Dia senang bahwa kerja kerasnya setelah begitu banyak pelatihan dan situasi berbahaya telah membuahkan hasil, dia berhasil dalam gerakan mematikan ini. Dia terkejut bahwa gerakan mematikan ini begitu kuat, seperti yang dikatakan gurunya. Guru, saya berhasil. Gu Master muda itu pergi ke orang lain dan menyapa, berkata dengan penuh semangat. Lumayan. Gurunya berkomentar dengan jelas. Gu Master muda itu melihat ekspresi gurunya dan kegembiraan di hatinya pun mereda. Ekspresinya menjadi normal saat dia memberi hormat, berkata dengan jelas, aku telah kehilangan ketenanganku. Jangan khawatir. Guru Gu Master muda itu melambaikan tangan saat dia berjalan perlahan. Beberapa langkah kemudian, dia berhenti saat dia menatap langit. Dia mengenakan pakaian rami abu-abu, sangat sederhana dan polos, tetapi tubuh berototnya tidak dapat disembunyikan. Dia mengenakan topi kerucut yang besar dan lebar, menutupi wajahnya di bawah bayangan, menyembunyikan penampilannya. Meskipun dia adalah guru Gu Master muda itu, penampilannya belum pernah terlihat. Sebenarnya, baru sekarang ketika dia melihat ke langit, Gu Master muda itu dapat melihat penampilannya. Tetapi dia hanya melihat dagunya. Dagunya lebar dan tebal, membuat orang merasa mantap dan tekad yang tak tergoyahkan. Guru, terima kasih atas bimbinganmu. Jika aku berkultivasi sendiri, bagaimana mungkin aku bisa mencapai tingkat seperti itu? Kata Gu Master muda itu. Gurunya terdiam beberapa saat sebelum berbicara perlahan, Ye Fan, kamu sangat berbakat dan memiliki wawasan yang luas. Jurus pamungkas ini diciptakan olehmu menggunakan jalur transformasi dan pemahaman jalur cahaya yang kamu miliki, aku hanya membimbingmu. Meskipun kamu berhasil dalam jurus ini, kamu perlu berlatih lebih banyak, berhati-hatilah dengan keselamatanmu,
aku tidak bisa tinggal bersamamu. Guru, kita akan berpisah. Gu Master muda itu bertanya dengan cemas karena terkejut. Dia adalah Ye Fan dari perbatasan selatan. Dia mengagumi Sang Xinchi dan ketika dia menjadi pemimpin klan, dia berdiri dan membantunya menyelesaikan banyak masalah klan Sang Yang Fana. Namun, selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Ye Fan bertemu Bai Ningbing dan menderita kehilangan yang mengerikan, dia bahkan mengalami pengalaman berada di ambang hidup dan mati. Dia selamat, tetapi sangat terkejut. Pengalaman yang tak terlupakan ini membuatnya merenungkan tentang kehidupan dan tentang dirinya sendiri. Melalui kejutan yang tak terduga, dia bertemu dengan gurunya saat ini dan menjadi guru dan murid. Tidak disangka bahwa gurunya adalah seorang Dewa Gu. Untuk memelihara murid ini dengan bakat luar biasa, dia membawa Ye Fan ke surga hitam untuk melatihnya. Meskipun mereka menghabiskan waktu bersama yang singkat, Ye Fan sangat mengagumi guru misterius ini. Kedekatan dibutuhkan di antara orang-orang. Beberapa orang dapat hidup bersama seumur hidup dan tetap menjadi orang asing. Beberapa orang dapat bersama untuk sementara waktu dan dengan mudah menjadi belahan jiwa. Meskipun Ye Fan tidak melihat penampilan gurunya, dia dapat merasakan ketulusan dan kebaikan dari gurunya. Dia memiliki kepercayaan penuh pada gurunya, dia tidak curiga bahwa gurunya memiliki motif tersembunyi. Afinitas datang dan pergi, kita tidak memiliki banyak hubungan sejak awal. Setelah menggunakannya hari ini, hubungan kita akan berakhir besok. Sebaiknya kita menggunakannya perlahan dan menunggu masa depan. Ye Fan, tahukah kamu mengapa aku membawamu ke sini? Kata gurunya. Ye Fan, berkedip guru, bukankah kamu mengatakan bahwa surga hitam membatasi jalur cahayaku, sehingga aman untuk berkultivasi di sini meskipun sulit? Ini hanya salah satu alasannya. Alasan kedua adalah aku menyimpulkan bahwa kamu memiliki karma di sini. Gurunya berkata dengan nada rendah. Karma, Ye Fan menunjukkan tatapan bingung. Di dunia ini, setiap sebab memiliki akibat dan setiap akibat memiliki sebab. Lihat, karmamu telah tiba. Mengatakan ini, Gu Immortal misterius itu menunjuk ke langit. Ye Fan melihat ke atas dan tersentak. Di sana, seekor elang surgawi ekstrim atas terbang menuju surga yang menempel pada jamur di sini. Elang surgawi yang kuat. Ah, dia terluka. Itu semakin dekat saat Ye Fan dapat melihat. Luka berat elang surgawi ekstrim atas. Meskipun Ye Fan bertemu dengan seorang guru yang baik, dia sendiri masih belum menjadi seorang Gu Immortal. Sebenarnya, bahkan Gu Immortal peringkat 6 biasa tidak akan tahu tentang binatang buas yang tak terlupakan, elang surgawi ekstrim atas. Elang surgawi ekstrim atas saat ini tidak berpikiran jernih, luka-lukanya sedang dalam proses penyembuhan dan belum sembuh. Meskipun ia menyingkirkan para pengejar pengadilan surgawi, surga hitam dan surga putih sangat berbahaya, tidak aman dimanapun. Ketika ia melihat jamur yang menempel di surga, ia terbang mendekat, mencoba mendapatkan waktu yang berharga untuk beristirahat. Namun, ia tidak berhasil mendarat di jamur yang menempel di surga, ia pingsan beberapa ribu langkah jauhnya. Namun, Guru Ye Fan bertindak cepat dan meraih elang surgawi ekstrim atas ini. Telapak tangannya terbuka dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui, di bawah tatapan terkejut Ye Fan, elang surgawi ekstrim atas ini menjadi semakin kecil karena suatu efek, mendarat di telapak tangan Guru Ye Fan seperti anak ayam. Guru misterius Ye Fan mengulurkan tangan lain untuk membelai elang surgawi ekstrim atas. Tiba-tiba, luka-luka elang surgawi ekstrim atas menghilang, ia tertidur lelap dalam keadaan rileks. Ye Fan, kamu terikat oleh karma pada dirimu. Elang surgawi ekstrim atas ini mungkin menjadi kunci untuk menyelesaikannya di masa depan untukmu. Bawalah ia ke sisimu, ketika ia bangun, ia akan membawamu keluar dari surga hitam dan kembali ke perbatasan selatan. Guru akan pergi sekarang. Mengatakan ini, Dewa Gu misterius dengan topi kerucut dan pakaian abu-abu terbang menuju langit. Guru, tetaplah aman. Ye Fan menerima burung kecil elang surgawi ekstrim atas dan dengan cepat mengejarnya. Dia meneteskan air mata di matanya, dia sangat kesal. Dia mengejar sampai dia sampai di tepi surga yang menempel pada jamur, melihat sosok tuannya yang menyusut, dia berteriak, "Tuan, bolehkah aku tahu namamu?" "Namaku Lu Weiyin." Suara tuannya bisa terdengar lembut di telinganya. "Tuan, Lu Weiyin." Ye Fan bergumam dengan linglung, gurun barat. Fang Yuan membuka matanya, dia melihat hutan hijau giok. Ada danau biru, seperti safir di lautan pasir kuning, sangat indah.
Ini adalah oasis kecil, ada mata air roh alami di sini. Oasis seperti ini biasanya menjadi fondasi klan Fana. Jika seorang Master Gu tinggal di sini dan melestarikan mata air roh, jika berkembang dengan baik, itu bisa menjadi oasis berukuran sedang atau bahkan besar. Manusia memilih lingkungan yang cocok untuk hidup, dan pada saat yang sama, mereka akan memodifikasi lingkungan alam agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Ini adalah koeksistensi antara manusia dan alam di Gurun Barat. Namun, sekarang, oasis yang baru terbentuk ini akan dihancurkan. Karena Fang Yuan dan yang lainnya akan menghancurkan semua jejak yang tertinggal ketika mereka pergi ke lokasi baru. Meskipun mereka terkena jurus pembunuh pengadilan surgawi, mereka harus waspada terhadap musuh di Gurun Barat, terutama ketika kehendak surga terus merencanakan. Deduksi ini akhirnya membuahkan hasil. Fang Yuan menghela napas, merasa sedikit senang. Sejak dia melihat kekuatan target bintang yang tak terpadamkan, dia mulai menyelesaikan masalah ini. Jurus pembunuh abadi pembersihan diri itu bagus, jurus itu harus digunakan berulang-ulang dengan durasi yang tetap, tetapi Fang Yuan dapat memodifikasinya menjadi jurus yang bertahan lama. Fang Yuan memiliki dasar untuk ini. Karena dia adalah seorang Grandmaster jalur kebijaksanaan, dan pembersihan diri adalah jurus pembunuh jalur kebijaksanaan, dia dapat memodifikasinya. Dan dia memiliki Gu abadi yang penting. Karena Gu abadi inilah Fang Yuan sangat percaya diri. Gu abadi, ini adalah ketekunan. Efek Gu abadi ketekunan peringkat 7 adalah untuk melengkapi Gu abadi atau jurus pembunuh lainnya dalam durasinya. Misalnya, ketika Fang Yuan menjadi naga pedang kuno, napas naga cahaya pedangnya harus dihembuskan keluar setiap kali. Tetapi jika dia menggunakan Gu abadi ketekunan, dia dapat menggunakan napas naga cahaya pedang terus-menerus, sampai tenggorokannya mencapai batasnya. Gu abadi ketekunan cocok untuk modifikasi pembersihan diri. Baru-baru ini, Fang Yuan telah bergerak sambil menyimpulkan, dia akhirnya mendapatkan beberapa hasil sekarang. Dia berhasil menjadikan Gu abadi ketekunan sebagai inti kedua dari jurus pembunuh pembersihan diri ini. Dengan cara ini, pembersihan diri dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama, itu akan menyingkirkan tanda Dao Fang Yuan yang tidak menguntungkan secara terus-menerus. Tetapi ini tidak akan cukup untuk menghapus semua tanda Dao. Fang Yuan memiliki tatapan yang dalam, dia tidak rileks. Dia tahu bahwa masalah sulit lainnya akan datang. Bahkan jika pembersihan diri dapat digunakan terus-menerus, Fang Yuan tidak punya waktu untuk menunggu. Saat ini dia sedang dikejar, meskipun Gu Immortal pengadilan surgawi tidak terlihat, mereka mungkin sudah membuntutinya. Setiap saat, Fang Yuan dan yang lainnya mungkin dikejar dan diserang secara diam-diam. Dengan menggunakan pembersihan diri, setidaknya butuh waktu sebulan untuk menyingkirkan tanda Dao target bintang yang tidak dapat padam milik Fang Yuan. Di bulan ini, dia harus menggunakan jurus pamungkas tanpa henti. Target bintang yang tidak dapat padam sulit dihadapi, semakin banyak tanda Dao yang dihilangkan, semakin cepat tanda itu beregenerasi. Fang Yuan telah melakukan yang terbaik untuk mencapai tahap ini, dia tidak dapat meningkatkan efek pembersihan diri lagi. Menurut situasinya, aku harus terus berlari, tidak mungkin bagiku untuk mendapatkan waktu sebulan. Dan bahkan jika aku punya waktu sebulan, bagaimana dengan yang lain? Mereka juga terkena target bintang yang tidak dapat padam. Tidak ada peluang untuk melakukannya. Kekhawatiran terbesar Fang Yuan adalah pengadilan surgawi akan keluar dan menghancurkan segalanya ketika dia akan berhasil. Jika itu terjadi, dia akan menghabiskan banyak esensi abadi tanpa menyingkirkan target bintang yang tak terpadamkan. Selanjutnya, jika dia melawan Dewa Abadi Pengadilan Surgawi atau melarikan diri, target bintang yang tak terpadamkan akan beregenerasi, tanda Dao akan tumbuh dan usaha Fang Yuan akan sia-sia. Dan pembersihan diri adalah jurus pamungkas abadi, menggunakannya tidak hanya akan menghabiskan banyak esensi abadi, tetapi untuk mempertahankannya, aku perlu menggunakan banyak energi mental untuk itu. Aku belum banyak menggunakan jurus pamungkas ini, aku tidak mahir menggunakannya. Termasuk saat-saat ketika aku akan gagal, aku tidak hanya akan membuang esensi abadi dan perlu menyembuhkan diriku sendiri, bahkan tanpa campur tangan pengadilan surgawi, aku akan sangat lemah jika ini terus berlanjut. Petik 2. Melarikan diri ke tanah terberkati Langya juga tidak mungkin. Aku tidak hanya berada di bawah pengawasan pengadilan surgawi dan akan mengungkap lokasi tanah terberkati Langya, perjalanannya terlalu panjang, terlalu banyak bahaya untuk pergi ke sana. Tidak hanya ada pengadilan surgawi dan kehendak surga, dataran utara bahkan memiliki surga panjang umur.
Tentu saja, ada kesulitan dan juga solusi. Fang Yuan segera memikirkan tindakan balasan untuk ini. Dia memiliki cukup kekuatan untuk menjalankan rencana ini juga, yaitu menggunakan jalur formasi. Dia perlu memodifikasi jurus pamungkas, pembersihan diri, menjadi formasi Gu abadi. Ini bukan hal yang luar biasa. Seperti yang disebutkan sebelumnya, formasi Gu pada dasarnya adalah jurus pamungkas, tetapi itu adalah jurus pamungkas jalur formasi. Jika Fang Yuan memiliki formasi Gu pembersihan diri, itu akan jauh lebih mudah. Dia perlu mengeluarkan lebih sedikit esensi abadi dan energi mental untuk mempertahankan formasi Gu dibandingkan dengan menggunakan jurus pamungkas. Lebih jauh lagi, jurus pamungkas pembersihan diri efektif pada Fang Yuan saja, Gu immortal lainnya perlu mempelajari jurus tersebut untuk menggunakannya sendiri nanti. Namun jika itu adalah formasi Gu abadi, maka Gu Immortal Sekte Bayangan dapat memasuki formasi tersebut dan menyingkirkan tanda dao target bintang yang tidak dapat padam di tubuh mereka. Jadi, saya tidak hanya perlu memodifikasi jurus pamungkas dan mengubahnya menjadi formasi Gu abadi, saya juga membutuhkan cacing Gu seperti Gu pelat formasi, Gu bendera formasi, atau Gu bagan formasi, dan akan sangat bagus jika mereka adalah Gu abadi. Gu pelat formasi tingkat abadi, Sekte Langya memilikinya. Efek Gu abadi ini adalah menggunakan semua jenis cacing Gu untuk menyiapkan formasi Gu sendiri. Gu abadi hanya perlu menyediakan esensi abadi untuknya, mereka tidak memerlukan pencapaian jalur formasi apapun. Gu bendera formasi digunakan untuk mengelola formasi Gu yang telah disiapkan. Ketika Gu abadi menggunakan Gu bendera formasi, mereka dapat memilih formasi Gu dan langsung menyimpannya di dalam Gu bendera formasi. Selanjutnya, dalam garis pandang mereka, Gu abadi dapat membawa Gu bendera formasi dan berteleportasi. Setelah menemukan lokasi yang cocok, mereka dapat mengaktifkan bendera formasi Gu untuk menyiapkan formasi Gu lagi di lokasi baru. Sedangkan untuk diagram formasi Gu, itu adalah jenis Gu yang dapat dikonsumsi. Diagram formasi Gu mencatat informasi formasi Gu, efeknya mirip dengan pelat formasi Gu, tetapi kemungkinan kesalahannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan pelat formasi Gu. Ketiga cacing Gu ini sangat cocok untuk Fang Yuan. Gurun berguncang. Gurun khusus ini akan mengalami guncangan hebat dari waktu ke waktu. Jauh di bawah gurun berguncang, formasi Gu abadi perlahan diaktifkan. Han Li masuk dengan ekspresi gugup, dia menyemangati dirinya sendiri, ini adalah ujian akhir dari warisan sejati jalur formasi yang ditinggalkan oleh Dewa Gu Zhen Yuanzi. Han Li, bekerja keraslah.